Halo, apa kabar Anda? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang cukup bikin penasaran nih menurut saya. Iya, halo juga. Topiknya memang menarik ya? Banget, pernah nggak sih Anda berpikir gimana caranya gitu ya bikin seseorang, mungkin teman, kolega, atau bahkan anggota keluarga jadi lebih punya pegangan moral atau etika yang ya lebih baik lah. Pertanyaan besar itu. Nah, kita bakal telusuri bareng-bareng nih beberapa teknik psikologis yang katanya bisa dipakai untuk itu. Sumber kita kali ini bab 3 dari bukunya David J. Lieberman, judulnya How to Change Anybody. Betul. David Lieberman, PhD ya? Jadi, misi kita di sini adalah ya menggali 5 teknik spesifik dari bab itu, coba pahami cara kerjanya, plus lihat contohnya gimana. Siap? Yuk kita mulai bedah. Oke. Tapi penting nih di awal kita garis bawahi ya. Ini bukan soal sihir atau maksa gitu, bukan. Oh, bukan paksaan ya, oke. Bukan. Buku ini dasarnya berangkat dari pemikiran psikologis kalau perubahan perilaku itu ya mungkin terjadi. Termasuk soal moral. Nah, teknik-teknik yang akan kita bahas ini lebih ke arah memengaruhi. Memengaruhi bukan memaksa, catat. Iya, dengan memanfaatkan cara kerja pikiran bawah sadar kita pas bikin keputusan. Termasuk keputusan etis. Intinya sih, ini soal memahami hitungan di kepala orang lain, gitu. Oke, jadi bukan main paksa tapi lebih ke mengajak secara psikologis ya. Oke, oke. Mari kita langsung ke teknik pertama yang disebut Lieberman. Namanya tes $1 juta, the $1 million test. Kedengarannya kayak judul film ya. Haha, iya juga. Idenya lumayan unik nih. Intinya, kita ciptakan semacam benturan gitu antara keyakinan atau ya alasan pembenar seseorang dengan sesuatu yang dia pengen banget. Nah, itu kuncinya. Sesuatu yang diinginkan banget. Betul. Benturan ini katanya bisa memaksa orang mikir ulang. Iya, ini kayak memicu korsleting kecil di kepala lah. Secara psikologis ini mirip konsep kognitif disonansi. Disonansi kognitif. Oh, disonansi kognitif pernah dengar. Itu yang perasaan nggak nyaman kalau tindakan sama keyakinan beda gitu kan? Persis. Atau waktu dua keyakinan kita saling tabrakan. Nah, rasa nggak nyaman ini kan bikin kita pengen cepet-cepet cari solusi, biar ya damai lagi gitu di dalam diri. Teknik ini manfaatin dorongan itu. Contoh dari bukunya cukup jelas nih. Bayangin ada pengusaha yang agak berprasangka gitulah, nggak mau mempekerjakan orang dari kelompok minoritas tertentu. Oke? Terus, tiba-tiba dia ditawari keuntungan gede banget, $1 juta, kalau dia mau mempekerjakan orang dari kelompok itu. Wah, Dilema itu pasti. Antara prinsip atau prasangka sama duit banyak. iya kan? Dihadapkan pilihan sulit antara mempertahankan prasangkanya atau ambil duit gede. Nah, menurut riset yang dikutip Lieberman, kemungkinan besar dia bakal pilih ya uangnya. Manusiawi sih ya, kalau godaannya sebesar itu. Nah, disinilah putarannya. Biar nggak merasa dirinya serakah atau katakanlah munafik, plin-plan gitu, egonya kan cari jalan paling gampang secara psikologis. Cari pembenaran. Betul, lebih mudah buat dia mikir, mungkin mereka nggak seburuk yang gue kira, daripada harus ngaku dalam hati, gue jual prinsip demi duit. Akhirnya, keyakinannya jadi mulai goyah. Persis. Ego kita itu pinter banget cari pembenaran. Selalu cari jalur yang paling sedikit resistensi psikologisnya. Mengubah sedikit keyakinan, itu seringkali terasa lebih murah secara mental daripada harus mengakui sifat negatif pada diri sendiri. Kayak serakah aku lo munafik tadi. Ini bentuk rasionalisasi biar citra diri kita tetap oke di mata kita sendiri. Ada contoh lain lagi soal Bill. Bill ini ceritanya suka kabur dari restoran tanpa bayar. Wah, parah juga ya. Mungkin alasannya, pelayanannya jelek, atau pemiliknya udah kaya raya nih, nggak ngaruh lah. Tapi istrinya bikin konflik baru nih. Dia bilang, anak kita, Jimmy, udah ngerti loh sekarang. Dia mikir kalau ayah boleh gitu, dia juga boleh dong. Nah loh, kena di situ. Kena banget kan? Perhitungannya langsung berubah drastis. Bukan lagi sekedar makan gratis sama dengan nggak apa-apa, tapi jadi makan gratis sama dengan berpotensi merusak anak. Nah, ini nggak cuma bisa mengubah perilaku Bill saat itu aja. Tapi bisa jangka panjang juga ya efeknya. Bisa jadi. Bisa memicu dia mengevaluasi ulang keyakinannya soal nyolong kecil-kecilan itu. Ini nunjukin gimana konsekuensi sosial
atau ya dampak ke orang terdekat itu bisa jadi pemicu yang lebih kuat daripada sekedar tahu kalau itu salah secara abstrak. Kalkulasi untung rugi psikologisnya jadi beda total. Iya, bukan lagi soal benar salah buat diri sendiri, tapi soal dampak nyata ke orang yang dia sayang. Benar. Lieberman juga sempat nyinggung sedikit soal sidebar shame on you. Katanya, kalau kita langsung serang ego seseorang dengan bilang kalau orang lain tuh tahu loh perbuatan buruknya dan merasa jijik, itu bisa bikin malu banget. Oh, main dirasa malu ya? Iya. Dan itu bisa mengubah perilaku dalam jangka pendek. Mirip sama menciptakan konflik tadi, tapi ini lebih main di rasa malu sosial. Rasa malu memang motivator kuat, tapi ya itu tadi, pertanyaannya, apakah efeknya bakal bertahan lama kalau nggak dibarengi perubahan nilai dari dalam diri orang itu? Nah, itu dia. Ini mungkin jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Seberapa permanen sih perubahan perilaku yang didorong paksaan dari luar atau rasa malu dibanding perubahan yang betul-betul datang dari pergeseran cara pandang internal orang itu sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Oke, dari teknik yang agak konfrontatif ini, kita geser ke teknik kedua, ini kayaknya lebih halus. Konsensus pintu belakang atau backdoor konsensus. Konsensus pintu belakang. Oke? Gimana tuh? Prinsipnya gini, menurut studi yang dikutip di buku itu, kalau kita sering ngomongin suatu pendapat, meskipun awalnya mungkin kita nggak percaya-percaya amat, lama-lama kita cenderung jadi setuju sama pendapat itu. Oh, kayak fake it till you make it gitu ya? Tapi soal pendapat. Mirip-mirip gitu. Contohnya, ada studi soal debat mahasiswa. Mereka yang ditugasin bela posisi tertentu, yang awalnya mungkin nggak setuju, setelah debat malah jadi lebih simpati sama posisi yang mereka bela itu. Ah, iya. Pernah dengar soal itu. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Gimana cara pakainya untuk membentuk moral? Oke, gimana tuh? Ini nyambung banget sama prinsip konsistensi dalam psikologi ya. Kita itu punya dorongan kuat untuk kelihatan konsisten antara apa yang kita omongin, kita yakini, sama yang kita lakuin. Biar nggak dianggap aneh atau munafik gitu ya. Betul, jadi kalau kita udah terlanjur pasang badan, ngomongin sesuatu di depan umum, bahkan kalau awalnya cuma disuruh atau iseng, ada tekanan dari dalam diri untuk menyelaraskan keyakinan kita sama omongan itu. Biar nggak kelihatan munafik gitu kasarnya. Oke, terus aplikasinya gimana? Nah, Lieberman kasih contoh gini. Oh, silahkan. Ada orang tua khawatir sama anak gadis remajanya. Pergaulannya mungkin terlalu bebas menurut mereka. Oke, kasus umum ya. Iya. Nah, orang tua bisa minta si anak ini buat misalnya ngobrol sama adik atau sepupu atau mungkin tetangga yang lebih muda. Topiknya ya soal pentingnya menjaga diri, mungkin soal menunggu hubungan yang serius sebelum ya melangkah lebih jauh lah. Kenapa targetnya harus yang lebih mudah? Nah, itu dia. Biar si anak ini merasa punya tanggung jawab, merasa punya wibawa gitu. Kayak jadi mentor lah. Orang tua juga bisa bekali si anak ini dengan poin-poin argumen. Misalnya, data statistik soal risiko pergaulan bebas remaja, kayak kaitan dengan depresi atau narkoba gitu. Oh, jadi si anak mengajar atau menasihati orang lain soal nilai yang ingin ditanamkan orang tuanya? Tepat. Kalau obrolan kayak gini rutin dilakukan, pesan yang dia sampaikan ke orang lain itu pelan-pelan bisa meresap ke dirinya sendiri. Mengajar atau menasihati orang lain itu memang salah satu cara paling ampuh untuk memperkuat keyakinan kita sendiri pada materi yang kita ajarkan. Jadi kayak meyakinkan diri sendiri lewat meyakinkan orang lain ya? Bisa dibilang gitu. Kita seolah jadi pakar soal itu. Dan jadi sulit untuk nggak ikut percaya sama apa yang kita omongin. Kita jadi terjebak oleh perkataan kita sendiri, tapi dalam arti positif. Lieberman juga bilang, katanya nggak apa-apa kok kalau di awal-awal dikasih imbalan eksternal, misalnya uang jajan tambahan atau hadiah kecil, biar anaknya mau dulu. Oh, ada insentif awal boleh ya? Boleh, tapi titik baliknya itu kalau dia udah mau ngelakuin itu tanpa dibayar. Nah itu tandanya dia udah mulai beli ide itu secara internal, bukan cuma karena disuruh atau diiming-imingi hadiah lagi. Masuk akal. Tapi ada catatan penting banget nih di sini dari sumbernya. Harus hati-hati. Catatan apa tuh? Kalau ada dugaan kuat bahwa perilaku berisiko si anak ini akarnya dari pengalaman traumatis, misalnya seperti pelecehan seksual, baik di masa lalu atau sekarang, jangan coba-coba pakai teknik ini aja. Itu nggak cukup. Oh jelas, harus profesional ya kalau gitu. Wajib. Harus segera cari bantuan profesional, psikolog atau psikiater. Teknik ini bukan pengganti terapi untuk kasus-kasus serius kayak gitu. Itu beda jalur. Oke. Dicatat, itu prioritas utama pastinya. Sip, sekarang kita lanjut ke teknik ketiga. Konsistensi citra atau image konsistensi. Konsistensi citra. Oke. Dasar pemikirannya simpel sih ini.
Kita semua kan cenderung pengen mempertahankan citra positif yang orang lain punya tentang kita. Iya dong, jaga image itu penting. Haha, betul. Kata Lieberman, ini kadang lebih kuat pengaruhnya sama orang yang jarang kita temui dibanding keluarga sendiri. Aneh juga ya? Mungkin karena kalau sama keluarga udah terlalu terbuka kali ya. Jadi lebih gampang jaga image di depan orang luar yang nggak tahu kita luar dalam. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, secara psikologis, ini memanfaatkan kekuatan positive labeling, melabeli secara positif, dan juga ekspektasi sosial. Positive labeling maksudnya? Ya, kita kan makhluk sosial. Kita peduli sama pandangan orang lain tentang kita. Nah, teknik ini main di situ. Kalau Anda bilang ke seseorang kalau dia punya sifat baik tertentu, dia jadi kayak terdorong gitu untuk bertindak sesuai label itu, biar nggak mengecewakan ekspektasi Anda. Oh, jadi kayak self-fulfilling prophecy gitu ya? Nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Mirip-mirip. Anda diperlakukan seolah-olah Anda orang baik, Anda jadi berusaha jadi orang baik. Gitu kasarnya. Contohnya gimana nih biar lebih kebayang? Di buku ada contoh soal temen namanya Joan. Dia suka pinjem barang tapi ya gitu deh, sering lupa balikin. Atau kadang main ambil aja tanpa izin. Nyebelin juga ya tipe temen kayak gitu. Nah, daripada langsung negur, balikin dong, atau jangan ambil barang gue. Anda bisa coba bilang sesuatu kayak gini, Joan, kamu tuh beneran temen yang tahu cara menghargai barang orang lain loh. Wah, padahal perilakunya sebaliknya ya. Justru itu. Terus ditambahin contoh spesifik, aku ingat banget waktu kamu mau pinjem mobilku dulu. Padahal kuncinya ada di situ, dan kamu bisa aja langsung bawa. Tapi kamu tetap tanya izin dulu. Sifatmu yang penuh pertimbangan itu aku hargai banget. Oh, jadi kita puji perilaku positif dia di masa lalu kalau ada, atau puji sifat ideal yang kita inginkan dia miliki. Tepat. Nah, menurut Lieberman, kalimat ini secara halus membingkai ulang Joan di matanya sendiri. Dia jadi pengen hidup sesuai pujian itu. Hasilnya, barang yang lagi dipinjam mungkin bakal cepat dibalikin, dan kedepannya dia bakal lebih hati-hati. Jadi perilaku yang kita inginkan, yaitu menghargai barang orang lain, itu ditempelkan ke identitas positif Joan. Supaya konsisten dengan citra baik itu di mata Anda, dia jadi termotivasi untuk bertindak sesuai label positif tadi. Iya, kira-kira begitu mekanismenya. Lieberman juga nyinggung eksperimen Asch soal konformitas, tau kan? Yang eksperimen klasik itu. Oh ya, yang soal garis itu kan, yang nunjukin gimana kuatnya tekanan kelompok? Betul. Kalau kita beda sendiri pendapatnya sama mayoritas, rasanya berat banget buat bertahan. Nah, makanya sarannya Lieberman, kalau mau pakai teknik konsistensi citra ini, usahakan pas target lagi sendirian. Kenapa gitu? Jangan pas dia lagi bareng temen-temennya yang mungkin punya standar moral sama rendahnya. Nanti malah saling dukung perilaku negatifnya. Gagal deh tekniknya. Oh, masuk akal sih. Pengaruh teman sebaya atau peer pressure itu kan kuat banget ya. Tapi ini juga bikin kita mikir ya, buat Anda renungkan juga. Apakah teknik ini beneran menumbuhkan perubahan moral dari hati? Atau cuma bikin orang patuh di permukaan aja demi jaga citra di depan orang tertentu? Batasnya tipis di mana ya? Itu dia pertanyaannya lagi. Selalu ada sisi lain ya. Oke, lanjut ya. Teknik keempat, konsensus umum atau general consensus. Konsensus umum. Lingkungan sosial berarti ya? Tepat. Lieberman buka bagian ini dengan kutipan dari filsuf Nietzsche yang bunyinya kira-kira, kegilaan pada individu itu jarang, tapi dalam kelompok, partai, negara, dan zaman itu adalah aturan. Wah, dalam ya maknanya. Dalam banget. Itu nunjukin betapa dahsyatnya pengaruh norma sosial dan lingkungan ke perilaku kita. Kita seringkali ikut arus tanpa sadar. Betul banget. Kita lihat aja contoh-contohnya. Zaman Romawi kuno, katanya bunuh bayi dianggap biasa aja di beberapa kalangan. Atau lihat fenomena graffiti, satu coretan bisa memicu lebih banyak lagi. Atau mob mentality, di mana orang kalau udah ngumpul jadi kerumunan, bisa ngelakuin hal-hal ekstrim yang nggak bakal mereka lakuin sendirian. Kita cenderung ngikutin apa yang dianggap normal di sekitar kita. Jadi ide utama teknik ini simple sebenarnya. Kalau mau mengubah seseorang, coba tempatkan dia di lingkungan di mana perilaku moral yang kita inginkan itu adalah hal yang biasa. Jadi norma, bukan pengecualian. Pindahin kolamnya gitu ya. Iya, katanya memindahkan orang dari kolam lamanya itu bisa bikin konsep dirinya goyah sedikit. Dan yang penting, menjauhkan dia dari pemicu-pemicu negatif di lingkungan lama. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar,
Identitas kita kan memang seringkali terkait erat sama tempat kita tinggal, sama siapa kita bergaul, sama kebiasaan sehari-hari. Kalau kita terpapar sama norma sosial yang beda, keyakinan lama yang udah mendarah daging itu bisa tertantang. Jadi kita lihat ada cara lain gitu ya? Betul, kita jadi lihat ada cara hidup atau cara bersikap lain yang mungkin bisa diadopsi, ada model peran baru. Contohnya lagi-lagi soal remaja nih. Ada gadis yang suka membuli teman dari ras lain. Oke, kasus bullying. Solusi yang ditawarkan di buku ini adalah coba pindahkan gadis ini dari lingkungan pergaulannya yang mungkin cuek atau bahkan mendukung bullying itu ke lingkungan baru. Lingkungan yang isinya orang-orang yang standar moralnya lebih tinggi soal menghargai perbedaan. Jadi dicemplungin ke lingkungan yang positif ya? Iya, kata Lieberman, bahkan pindah sementara kayak pas libur akhir pekan aja bisa ada efeknya. Tapi tentu makin lama makin bagus. Harapannya, begitu pengaruh lingkungan berubah, si gadis pelan-pelan ikut berubah juga perilakunya. Tapi ada syarat penting nih pastinya. Kita harus yakin kalau lingkungan baru itu betulan mencerminkan standar moral yang lebih tinggi secara konsisten. Oh ya, jangan sampai salah pilih lingkungan baru ya. Iya, kalau enggak ya percuma aja dipindahin. Malah bisa jadi bumerang nanti. Harus selektif banget pilih kolam barunya. Setuju. Penting banget itu. Nah, ini dia teknik terakhir yang kelima. Menaikkan standar atau raising the bar. Menaikkan standar. Gimana nih caranya? Ini agak unik dan mungkin terasa counterintuitif ya, agak berlawanan sama intuisi kita. Jadi bukannya langsung menghukum atau mengkritik perilaku buruk, strateginya malah dibalik. Dibalik gimana? Puji dulu orangnya habis-habisan, serius. Bangun citra positif dia setinggi mungkin di mata dia sendiri dan di mata kita. Baru setelah itu sambil lalu aja sebutkan kalau perilaku buruk yang mau dikoreksi itu nggak pantas dilakuin sama orang sehebat dia. Wah, jadi dipuji dulu baru dikoreksi halus gitu ya? Yang disalahkan perilakunya bukan orangnya. Tepat, fokus ke perilaku bukan ke orangnya. Cara kerjanya menarik banget ini. Teknik ini cerdik ya, memisahkan antara si individu dengan perilakunya yang keliru. Pujian yang tulus di awal itu gunanya untuk ya membangun kedekatan atau rapor dan juga menaikkan harga diri si target. Jadi dia lebih nerima gitu ya. Iya, kalau orang udah merasa dihargai dan nyaman, dia bakal lebih gampang menerima masukan atau koreksi. Apalagi kalau disampaikannya dengan halus, nggak menyerang. Nah, perilaku buruknya itu dibingkai sebagai sesuatu yang nggak nyambung atau nggak konsisten sama diri dia yang asli. Diri yang hebat, cerdas, baik hati, seperti yang baru aja dipuji tadi. Contohnya jelas banget nih di buku. Guru mergoki muridnya, namanya Julie, lagi nyontek pas ujian. Oke, ketahuan nyontek. Ya, Julie, kamu itu salah satu murid paling cerdas yang pernah saya ajar loh. Saya perhatikan kamu juga peduli banget sama teman-teman sekelasmu. Potensi kamu itu luar biasa. Kamu bisa jadi apa aja nanti, pasti sukses. Wah, dipuji setinggi langit gitu ya? Iya. Nah, setelah Julie merasa dinaikkan gitu, merasa dihargai, baru gurunya nambahin dengan lembut, mungkin sambil senyum. Oh iya, soal nyontek tadi, saya tahu sih mungkin banyak anak pernah nyoba iseng-iseng. Tapi sejujurnya ya, perilaku kayak gitu tuh rasanya nggak pantas aja buat orang sehebat kamu. Jelek banget tapi halus ya. Kena banget kan? Menurut Lieberman, efeknya hampir nggak mungkin Julie berani nyontek lagi. Paling nggak di kelas guru itu. Cerdas sih bicaranya. Karena ini memanfaatkan keinginan Julie untuk memenuhi ekspektasi positif yang baru aja disematkan sama guru yang dia hormati. Dia nggak mau merusak citra hebat yang udah dibangun itu kan? Betul, tapi... Nah, tapi lagi kan, muncul pertanyaan lagi buat direnungkan. Apakah efeknya ini awet dan bisa berlaku di situasi lain juga? Di kelas lain, di luar sekolah, atau cuma manjur selama hubungan baik dengan si pemberi pujian ini terjaga? Cuma berlaku di kelas guru itu aja? Atau bisa mengubah Julie secara keseluruhan jadi lebih jujur? Wah, iya juga ya. Itu pertanyaan penting, apakah perubahannya situasional atau fundamental? Oke, jadi kalau kita rangkum cepat nih ya, 5 strategi dari bab 3 buku Lieberman untuk coba membentuk moralitas atau etika seseorang itu adalah: Oke, mari kita rangkum. 1. Bikin benturan antara keyakinan dia sama keinginannya yang kuat. Itu tadi tes $1 juta. Yep, teknik 1. 2. Buat dia sering ngomongin atau ngajarin keyakinan moral yang kita harapkan ke orang lain. Itu konsensus pintu belakang. Oke, teknik 2. 3. Labeli dia dengan citra positif terkait perilaku moral yang diinginkan. Itu konsistensi citra.
Teknik 3, jaga image. 4. Manfaatkan kekuatan lingkungan dan ekspektasi kelompok dengan menempatkan dia di lingkungan bermoral tinggi. Konsensus umum. Teknik 4, pindah kolam. 5. Puji dulu orangnya setinggi langit, baru bilang kalau perilaku buruknya itu nggak pantas buat dia. Menaikkan standar. Sip. Teknik 5, pujian dulu. Nah, itu dia 5 tekniknya. Tentu saja ya, setelah mendengar semua teknik ini, mungkin muncul pertanyaan penting yang perlu Anda renungkan lebih dalam nih. Saat kita pakai cara-cara psikologis kayak gini, sebenarnya di mana sih batasnya antara niat baik kita untuk membantu orang jadi lebih baik dengan tindakan manipulasi? Wah, iya. Pertanyaan etisnya ya. Betul. Seberapa penting niat kita di balik upaya mengubah moral orang lain? Apakah niat baik cukup? Dan yang paling krusial mungkin, gimana kita bisa yakin kalau perubahan yang kita dorong itu memang demi kebaikan jangka panjang orang itu? Bukan sekedar biar sesuai sama standar atau keinginan kita pribadi. Nah, itu dia pemikiran penutup yang pas banget, berat tapi penting untuk dipikirkan. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang cara-cara membentuk moralitas dan etika dari kacamata psikologi ala David Lieberman. Iya, semoga obrolan kita ini kasih Anda perspektif baru ya, dan mudah-mudahan memicu Anda untuk berpikir lebih lanjut tentang bagaimana kita saling berinteraksi, dan mungkin, ya tanpa sadar, saling mempengaruhi setiap hari dalam hal-hal kecil maupun besar. Betul sekali, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.